Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai wilayah laut. Pembahasan kita yang terpotong pada pertemuan hari Senin lalu. Sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, UNCLOS 1982 membagi wilayah laut itu menjadi beberapa zona maritim. Saya sudah menjelaskan kepada kalian beberapa zona maritim sebelumnya seperti perairan pedalaman, kemudian laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Hari ini kita akan membahas mengenai 3 zona maritim lainnya, yaitu landas kontinen, laut lepas, dan seabed area. Jadi apa sih sebenarnya landas kontinen itu? Di mana Bu dia landas kontinen itu dari gambar yang kemarin Ibu tunjukin di video yang sebelumnya? Jadi yang namanya landas kontinen itu merupakan dasar laut yang dari segi geologi maupun segi geomorfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen ini terletak di luar wilayah laut teritorial suatu negara pantai. Tujuan ditetapkannya landas kontinen itu adalah untuk melindungi kekayaan alam di dasar laut pada wilayah suatu negara demi kepentingan negara itu sendiri. Kalau kalian mau tahu mengenai landasan yuridis dari diaturnya landas kontinen ini, kalian bisa cus download UNCLOS 1982 terjemahan. Kalian bisa buka pasal 76 ayat 1 sampai ayat 10. Itu semuanya mengatur mengenai landas kontinen, dan pada ayat 1 dijelaskan bahwa landas kontinen itu meliputi wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial suatu negara pantai, yang mana landas kontinen ini merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan negara pantai tersebut. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh ayat 1 ini, kita jadi bisa mengklasifikasikan wilayah seperti apa sih yang termasuk ke dalam kriteria landas kontinen. Yang pertama, kriterianya itu adalah suatu wilayah itu meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Yang kedua, landas kontinen itu terletak di luar laut teritorial suatu negara pantai. Yang ketiga, landas kontinen merupakan lanjutan alamiah dari wilayah daratan negara pantai tersebut. Yang keempat, total lebar dari landas kontinen kalau diukur dari garis pangkal dari perairan pedalaman itu, dari baseline yang sebelum laut teritorial itu harus mencapai 200 mil, tidak boleh lebih. Biar kalian ada gambaran, saya ngedownloadin kalian gambar yang lain daripada yang kemarin. Kemarin kan kalian saya liatin gambar yang ini kan, tapi yang ini tidak begitu merepresentasikan mengenai landas kontinen. Jadi saya mendownloadkan kalian gambar yang lebih jelas. Nah, ini dia landas kontinen seperti yang bisa kalian lihat. Landas kontinen itu dia berlakunya selepas laut teritorial. Kenapa? Karena di laut teritorial ini berlaku kedaulatan negara. Nggak perlu tuh negara itu dibebani kewajiban untuk melakukan perlindungan kekayaan alam di laut teritorial, karena mereka mesti wajib ngelakuinnya karena di sini tuh berlaku kedaulatan negara pantai. Landas kontinen itu berlaku selepas laut teritorial ditarik ke arah laut lepas. Berapa lebarnya? Lebarnya itu 200 mil ditarik dari garis pangkal. Jadi kalau misalkan ditarik dari sini sampai sini, di sini sudah berhenti nih 200 mil. Nah, sampai sini aja tuh berlaku landas kontinennya. Walaupun di atasnya tuh masih zona ekonomi eksklusif, itu udah nggak berlaku lagi landas kontinen sampai sini. Walaupun di garis zona ekonomi eksklusifnya tuh sampai sini gitu ya. Jadi tidak boleh melebihi 200 mil apabila ditarik dari garis pantai, garis pangkal. Nah, di sini kan perairan pedalaman nih. Di sini kalian foto-foto tuh di pinggir pantai kan, kalian foto, kalian sunsetan, sunrisean gitu. Nah, ini perairan pedalaman, ini garis pangkal, ini laut teritorial. Kemudian ditarik dari garis pangkal ini selebar 200 mil ke arah laut lepas. Dimanapun 200 mil itu berhenti, entah di sini kek, di sini kek, di sini kek gitu. Nah, ini adalah batas dari landas kontinen suatu negara. Tapi yang namanya landas kontinen itu berlakunya selepas laut teritorial. Pengukurannya saja yang dari garis pangkal, berlakunya selepas laut teritorial, karena seperti yang saya sudah bilang tadi, di laut teritorial itu berlaku kedaulatan, nggak perlu lagi negara itu diwajibkan untuk melakukan pengelolaan wilayah laut di sini, di dasar sini. Kalau misalkan di sini itu berlaku kedaulatan, itu sudah otomatis melakukan pengelolaan kekayaan alam. Kalau di sini mah, karena di sini sudah berlaku kedaulatan. Oke, paham? Terus negara pantai punya hak apa, Bu? Kan kewajibannya dia wajib melakukan pengelolaan terhadap kekayaan alam di sana tuh. Dia nggak boleh mencemarinya, dia nggak boleh merusaknya segala macam. Kemudian hak negara pantai itu apa, Bu, di landas kontinen? Hak negara pantai di landas kontinen itu diatur pada pasal 77 ayat 1
1 sampai dengan ayat 4 UNCLOS 1982. Di situ dikatakan bahwa hak negara pantai yang pertama di landas kontinen adalah hak berdaulat atau sovereign right seperti yang berlaku di zona ekonomi eksklusif. Jadi di landas kontinen itu negara pantai bisa melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan alam yang terdapat di landas kontinennya sebagaimana yang berlaku di zona ekonomi eksklusif. Itu tadi pasal 77 ayat 1 kan. Nah, kemudian di ayat 2 kembali ditegaskan bahwa hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai di landas kontinennya itu bersifat eksklusif. Apa tuh Bu yang dimaksud dengan bersifat eksklusif? Secara umum bisa kita katakan bahwa hak yang bersifat eksklusif itu adalah hak yang semata-mata yang secara khusus diberikan kepada subjek yang bersangkutan saja. Jadi subjek yang bersangkutan aja tuh yang punya, yang lain enggak. Subjek lain kalau misalkan ingin menikmati hak eksklusif yang terdapat di wilayah tersebut, itu harus meminta persetujuan dari pemilik hak tersebut. Yang memegang hak eksklusif itu ya negara pantai gitu kan. Misal nih, Indonesia memiliki hak berdaulat yang bersifat eksklusif di landas kontinennya. Amerika kalau mau mempergunakan hak eksklusif di landas kontinennya ini ya harus minta persetujuan dari Indonesia dulu sebagai pemegang hak eksklusif itu tadi. Berbeda halnya dengan di laut lepas. Kalau di laut lepas itu kan nanti saya akan jelaskan di bagian laut lepas. Jadi ada organisasi yang mengatur mengenai kuota-kuota yang diberikan kepada negara untuk menikmati kekayaan alam yang ada di laut lepas. Akan tetapi kalau misalkan negara yang diberikan kuota tersebut tidak dapat mencapai kuotanya, hak-hak di laut lepas itu akan dikurangi. Beda halnya nih dengan di landas kontinen. Di landas kontinen, karena hak yang diberikan oleh hukum internasional adalah hak berdaulat yang bersifat eksklusif, negara pantai bisa secara eksklusif menggunakannya. Akan tetapi kalau negara pantai itu tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan hak eksklusif tersebut, tidak ada negara manapun, entah itu negara maju, negara mundur, nggak bercanda mundur. Maksudnya entah itu negara maju sekalipun, yang mana yang notabene-nya dia memiliki kemampuan nih untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen si negara X yang nggak mampu itu tadi, dia nggak bisa melakukannya karena tidak ada satupun yang dapat menikmati keeksklusifan dari hak berdaulat di landas kontinen itu selain dari subjek yang memilikinya, kecuali si negara pantai yang memiliki hak eksklusif ini tadi mengizinkan negara tersebut untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinennya. Misal lagi nih, kita kasih permisalan biar kalian nggak pusing. Indonesia punya landas kontinen, dia memiliki hak berdaulat yang bersifat eksklusif di landas kontinen tersebut. Kemudian dia hanya mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi setengahnya aja karena dia tidak memiliki teknologi yang cukup mumpuni lah gitu untuk melakukannya di sana. Kemudian kan masih ada setengah lagi nih yang mubazir lah kalau nggak dieksplorasi gitu kan. Kemudian Amerika datang, saya mau nih melakukan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinenmu, boleh nggak? Kalau misalkan Indonesia bilang, oh nggak boleh, maaf ya, biarkan aja mereka hidup dan berkembang sedemikian rupa gitu. Amerika tidak bisa memaksakan kehendaknya, walaupun Amerika adalah negara yang sangat maju dan memiliki teknologi yang sangat terbarukan lah untuk melakukan eksplorasi di landas kontinen milik Indonesia itu tadi. Tapi kemudian kalau misalkan Indonesia bilang, oh iya silahkan deh, saya suka berbagi dengan negara lain karena saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, kemampuan yang begitu banyak, biarkan saya fokus untuk mengurus negara saya saja, misalnya kayak gitu nih. Amerika baru bisa menggunakannya gitu ya. Itu dia penjelasan mengenai landas kontinen. Saya paham banget kalau misalkan penjelasan saya ini tidak begitu komprehensif karena banyak banget ketentuan-ketentuan yang tidak saya cantumkan dalam penjelasan ini karena waktunya juga sangat terbatas. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa baca langsung di UNCLOS-nya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke saya langsung, walaupun nanti ketika saya sudah tidak mengajar kalian lagi di kelas HI, kalian mau tanya saya silahkan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan kalian. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai landas kontinen. Sekarang kita akan move on ke pembahasan tentang laut lepas. Pembahasan mengenai laut lepas dalam UNCLOS 1982 itu dibahas pada pasal 86. Pasal 86 itu tidak secara tegas mendefinisikan mengenai apa sih itu laut lepas, tetapi pasal 86 itu menyatakan bahwa bab ini berlaku atas semua bagian laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan zona tambahan suatu negara. Nah, kalau kita kembali pada gambar ini, laut lepas
itu ini ya, selepas zona ekonomi eksklusif itu semuanya adalah laut lepas. Eksplorasi sumber daya perikanan yang ada di laut lepas itu semuanya di bawah naungan Regional Fisheries Management Organization. Kemudian apa Bu status hukum dari negara pantai di laut lepas? Sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tidak ada satupun negara yang dapat memiliki wilayah laut apalagi menetapkan kedaulatannya di wilayah laut lepas. Entah itu negara maju sekalipun, mereka tidak bisa menetapkan sedikit pun kedaulatannya di wilayah laut lepas. Kenapa? Dikarenakan laut lepas itu yang memang bukan bagian dari wilayah negara. Kalau kita mengacu pada bunyi pasal 88 UNCLOS 1982, di sana dijelaskan bahwa laut lepas itu harus dicadangkan untuk maksud-maksud yang bertujuan damai. Kata damai di sini itu tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam UNCLOS, tapi kalau misalkan kita analisa menggunakan logika sederhana aja, maksud damai itu ya pasti sesuai dengan tujuan dari hadirnya hukum internasional yang mengedepankan prinsip perdamaian. Laut lepas itu tidak boleh digunakan untuk berperang, tidak boleh digunakan untuk mengatur rencana yang bertujuan untuk menghancurkan negara lain, yang bertujuan untuk melakukan kekerasan dan sebagainya. Bahkan di pasal 89 aja itu dinyatakan. Selain untuk tujuan-tujuan damai seperti yang sudah saya nyatakan sebelumnya, kalau kita bisa simpulkan dari penjelasan saya mengenai analisa terkait kata damai dalam pasal 88 ini, bisa kita bilang berarti interpretasi mengenai kata damai, tujuan-tujuan damai itu dikembalikan lagi kepada itikat-itikat baik masing-masing negara. Kebebasan di laut lepas itu diatur pada pasal 87 UNCLOS 1982, khususnya pada pasal 87 ayat 1. Di situ dijabarkan bahwa kebebasan di laut lepas itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada kebebasan pelayaran, yang kedua ada kebebasan penerbangan, yang ketiga kebebasan untuk memasang kabel dan pipa saluran bawah laut, keempat kebebasan untuk membuat pulau buatan atau instalasi lainnya, yang mana pembuatan pulau buatan dan instalasi ini harus tunduk pada ketentuan dalam bab 4 UNCLOS 1982. Yang kelima itu ada kebebasan untuk menangkap ikan, yang mana kebebasan ini diatur lebih lanjut di dalam UNCLOS 1982. Nggak mungkin kan kebebasannya itu seperti kebebasan di laut teritorial, di zona tambahan dan di zona ekonomi eksklusif, pasti ada batasan-batasannya. Ini akan kita bahas setelah ini. Kemudian yang keenam ada kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah, yang mana jelas penelitian ilmiah ini tidak berkaitan dengan pencemaran atau perusakan wilayah laut. Pada poin kelima pasal 87 ayat 1 UNCLOS 1982 itu kan tadi dijelaskan kalau kebebasan di wilayah laut itu juga meliputi kebebasan untuk melakukan penangkapan ikan. Kemudian pertanyaannya, loh Bu, tadi katanya kita nggak boleh menangkap ikan di laut lepas, bolehnya kan cuma di zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, laut teritorial. Terus gimana tuh Bu, kok bisa menangkap ikan di laut lepas? Dasarnya apa? Di laut lepas itu ada namanya Regional Fisheries Management Organization atau RFMO. Hingga tahun 2010 itu terdapat sekitar 13 RFMO di dunia ini. Ini data dari tesis saya. Jadi misal nih di kawasan Samudra Atlantik itu ada Northwest Atlantic Fisheries Organization, ada Northeast Atlantic Fisheries Convention, kemudian di Samudra Hindia itu ada Indian Ocean Tuna Commission dan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. Di Antartika itu ada Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, dan banyak lagi. Kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh RFMO yang ada hingga pada saat ini. Adanya RFMO didasarkan pada sifat ikan yang bermigrasi dan melintasi batas wilayah laut antar negara. Jadi nggak mungkin kan ikan tuh kayak tahu, oh ini udah di luar ZEE-nya Indonesia guys, kita nggak boleh nih berenang lebih dari ini ya, haha, gitu nggak mungkin ya. Jadinya pasti namanya ikan itu dia berenang kemanapun maunya, termasuk ke laut lepas. Jadi kadang-kadang ada juga negara yang ZEE-nya tuh nggak kayak Indonesia, yang punya potensi kekayaan alam yang sangat melimpah lah gitu istilahnya. Ada juga kok negara yang dia tuh punya laut tuh nggak ada ikannya, karena ikannya senang keluyuran ke sana kemari, termasuk ke laut lepas. Oleh karena itu, untuk mengakomodir hal-hal seperti ini, negara-negara akhirnya sepakat untuk membentuk yang namanya Regional Fisheries Management Organization atau RFMO, yang mana kalau kita mau masuk ke dalam RFMO
RFMO ini kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh RFMO itu. Jadi kayak misalkan Indonesia nih mau menangkap ikan di Samudra Atlantik, tapi dia bukan bagian dari Northwest Atlantic Fisheries Organization. Dia nggak bisa melakukan penangkapan ikan di daerah Samudra Atlantik karena dia bukan bagian dari RFMO itu tadi. Karena dia tidak memiliki kuota yang diberikan oleh RFMO yang ada di Samudra Atlantik untuk menangkap ikan di sana. Dia baru bisa menangkap ikan di wilayah yang mana dia merupakan bagian dari RFMO yang ada di wilayah tersebut. Untuk bisa masuk ke dalam RFMO ini pun negara itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh RFMO yang bersangkutan. Jadi sebenarnya kehadiran RFMO ini juga pro kontra juga ya. Karena di satu sisi kehadiran RFMO ini bisa membatasi negara-negara dalam melakukan penangkapan ikan, tapi di satu sisi lain juga dia tuh seperti memberikan gap kepada negara maju dan negara yang berkembang atau bahkan negara miskin. Pasti kan antara negara maju dengan negara berkembang aja misalnya pasti ada jurang yang membedakan mereka. Yang negara maju tuh pasti mereka tuh memiliki teknologi yang paling terbarukan untuk menangkap ikan. Jadi mereka bisa menangkap ikan lebih banyak dan kuota yang diberikan oleh RFMO itu tadi bisa mereka penuhi. Tapi beda ceritanya kayak kita, negara berkembang, negara Indonesia, kita tidak memiliki kemampuan sedemikian rupa seperti negara maju itu untuk menangkap ikan dengan teknologi-teknologi yang terbarukan. Teknologi kita tuh masih ya biasalah, nggak sama seperti yang dimiliki oleh negara maju. Nah, jadi ini pro kontranya ya. Pro-nya itu kalau misalkan nggak ada RFMO, penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara-negara itu pasti tidak terbatas karena yang namanya manusia itu pasti memiliki naluri ketamakan itu kan. Sebanyak-banyak sampai akhirnya ikan di laut lepas itu pasti bakal habis juga gitu kan. Dan di dalam RFMO ini juga negara-negara itu wajib melakukan suatu penelitian-penelitian ilmiah untuk mengembalikan lagi, untuk merestorasi lagi ikan-ikan yang mereka ambil itu tadi. Gimana caranya? Oh, kalau saya melakukan penangkapan ikan sebegini, apa yang harus saya lakukan ya kira-kira untuk mengembalikan lagi ikan-ikan itu? Oh, ikan-ikan ini sudah langka, jangan ditangkap nih, yang ini harus kita banyakin dulu baru bisa ditangkap lagi. Nah, kayak gitu. Jadi adanya RFMO itu fungsinya untuk mengatur hal-hal seperti ini agar penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara itu masih pada koridor yang diwajarkan gitu. Diwajarkan oleh hukum internasional. Tetapi kalau kita lihat dari segi kontranya, RFMO ini juga bisa kita bilang lebih condong ke negara maju. Mekanisme pemberian kuota oleh RFMO ini kan didasarkan pada kemampuan masing-masing negara untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Otomatis negara maju pasti bakal memiliki kuota yang lebih besar daripada negara yang berkembang gitu kan. Akhirnya oleh beberapa penulis seperti Ahmad Sholihin di dalam bukunya yang berjudul Neokolonialisasi di Laut Lepas, beliau menuliskan bahwa pemberian kuota dengan cara seperti ini itu di sisi lain menunjukkan keberpihakan RFMO terhadap negara-negara maju yang memiliki keinginan untuk menguasai wilayah laut lepas atas dasar kelestarian sumber daya alam. Jadi ini oleh Ahmad Sholihin disebut sebagai neokolonialisasi dalam arti halus gitu ya. Pemberian kuota-kuota kepada negara maju, kuota-kuota yang lebih besar kepada negara maju ini disebut oleh Ahmad Sholihin sebagai neokolonialisasi di wilayah laut lepas. Ada beberapa penulis memang yang cenderung kontra dengan hadirnya RFMO ini karena hadirnya RFMO ini dianggap sebagai kontradiksi gitu, bertolak belakang dengan prinsip mare liberum, dengan prinsip bahwa laut lepas itu bersifat bebas. Akan tetapi bagaimana menurut saya kira-kira? Menurut saya tidak ada ya yang namanya bebas itu sebebas-bebasnya. Karena bebas yang sebebas-bebasnya itu cenderung mengarah pada lahirnya anarkisme. Negara-negara jadi sulit untuk diatur. Mereka akan mengeksploitasi sumber daya perikanan yang ada di wilayah laut lepas tanpa ada batasan-batasan. Menurut saya, oke, memang laut lepas itu bebas untuk semua orang. Akan tetapi perlu ada organisasi tertentu yang mana organisasi ini dilandasi kehadirannya oleh hukum internasional untuk mengatur kebebasan ini agar tidak membawa hal-hal buruk bagi negara-negara ini, terutama bagi generasi selanjutnya gitu. Jangan sampai generasi selanjutnya itu nggak nemuin ikan di laut karena memang ketamakan negara-negara untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah laut lepas gitu ya. Oke, kita sudah clear membahas tentang laut lepas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai seabed area atau kawasan
kawasan dasar laut. Kawasan itu bisa kita bilang sebagai salah satu peranata hukum dalam hukum internasional yang cenderung baru, karena dia itu baru ditemukan selepas pemberlakuan UNCLOS 1982 pada tahun 1994. Mudahnya, kalau kalian memahami apa sih itu kawasan dasar laut, kawasan dasar laut itu adalah wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang mana dia itu di luar yurisdiksi suatu negara, bukan termasuk ke dalam yurisdiksi suatu negara. Jadi bisa kita bilang kawasan dasar laut ini letaknya di luar landas kontinen. Kalau kalian mau membaca lebih lanjut tentang kawasan dasar laut, kalian bisa buka UNCLOS 1982 khususnya pada bab 9 pasal 133 sampai dengan pasal 191, itu semuanya membahas mengenai kawasan dasar laut. Tapi yang perlu kalian highlight, kalau kalian mau tahu mengenai kawasan dasar laut itu adalah wilayah dasar laut dan dasar samudra dalam beserta tanah-tanah yang berada di bawahnya, yang mana keseluruhannya ini berada di luar yurisdiksi dari suatu negara. Kemudian Bu, apa status hukum di kawasan dasar laut? Kita bisa dapat apa di sana? Negara bisa dapat apa di sana? Negara kudu ngapain di sana? Bisa kita simpulkan dari definisi yang tadi udah saya jelaskan, kalau misalnya kawasan dasar laut ini status hukumnya itu berada di luar yurisdiksi suatu negara, baik negara itu berpantai maupun tidak berpantai. Akan tetapi kawasan dasar laut ini tidak bisa juga disebut sebagai wilayah yang bersifat res nullius atau tidak bertuan atau tidak ada yang memilikinya, karena kawasan dasar laut beserta sumber daya yang dikandungnya itu semuanya harus dimanfaatkan demi kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Bukan umat manusia yang ada pada saat ini aja, akan tetapi juga umat manusia yang ada di masa depan, anak cucu cicit kita. Anak cucu cicit kita juga harus bisa merasakan manfaat dari wilayah laut. Terus siapa Bu yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan dasar laut ini? Kalau misalkan di laut lepas kan ada RFMO tuh. Nah, kalau di kawasan dasar laut itu ada namanya International Seabed Authority, yang mana anggota-anggota di dalam International Seabed Authority ini adalah negara-negara yang termasuk ke dalam anggota dari Konvensi Hukum Laut PBB atau anggota dari UNCLOS 1982. Jadi negara-negara yang sudah menyatakan bahwa dirinya terikat kepada UNCLOS 1982 sudah secara otomatis menjadi bagian dari International Seabed Authority. Ini adalah kawasan dasar laut. Intinya mereka itu berada di luar yurisdiksi dari negara pantai. Yurisdiksi negara pantai itu yang mana? Ya, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif dari negara pantai. Walaupun zona ekonomi eksklusif dan zona tambahan ini tidak bisa dinyatakan mutlak adalah yurisdiksi negara pantai, akan tetapi negara pantai melalui hukum internasional memiliki beberapa yurisdiksi di kedua zona maritim ini. Cukup sekian pembahasan mengenai materi wilayah. Kita sudah membahas mengenai wilayah darat, perolehan wilayah darat, kemudian kita sudah membahas mengenai wilayah laut dan pembagian zona maritim, mulai dari perairan pedalaman, laut teritorial, kemudian zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional. Semoga kalian berkenan. Kalau misalkan saya ada salah, baik salah kata, keliru cara pengajaran dan sebagainya, saya mohon maaf, karena walaupun saya dosen, saya juga manusia. Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.